Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep isian snack box dengan harga 1.500 sampai 2.000-an. Ini namanya bolu kukus merah putih. Pas banget ya. Ini bulan Agustus, biasanya kita suka ada menu untuk lomba 17 Agustusan ya, bernuansa merah putih. Nah, seperti apa cara pembuatan juga bahannya? Simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita siapkan 3 butir telur yang suhu ruangan. Ini akan aku mixer bareng dengan SP dan juga gula pasir ya. Tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh. SP ini juga sama dengan Ovalet maupun TPK. Kemudian mixer dengan kecepatan medium. Lalu akan aku masukkan sedikit demi sedikit untuk gula pasirnya sebanyak 100 gram. Kemudian mixer dengan kecepatan yang maksimal hingga menjadi putih kental dan berjejak. Kurang lebih 5 menit sampai 7 menitan. Jadi sesuaikan aja dengan mixer kalian masing-masing. Nah, setelah putih kental dan berjejak seperti ini, lalu akan aku tambahkan dengan tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang ya, sebanyak 120 gram. Tapi akan aku tambahkan dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh aja. Mixer dengan kecepatan medium. Sambil masukkan sedikit demi sedikit untuk susu UHT sebanyak 80 ml ya. Kalau tidak ada susu UHT boleh diganti dengan santan. Santan kental sebanyak 65 ml itu juga bisa. Tambahkan air sedikit hingga mencapai 80 ml. Oke, mixer dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian angkat untuk mixernya. Lalu di sini akan aku masukkan untuk margarin cair. Jadi untuk penggunaan margarin cairnya ini bisa diganti dengan minyak sayur ya, supaya nanti adonannya itu yang original tidak berwarna kuning. Aku sarankan untuk menggunakan minyak sayur aja. Nah, untuk penggunaan margarin ataupun minyak sayurnya sebanyak 60 gram ya. Ini aku kesalahannya dalam membuat resep ini, karena aku tambahkan dengan margarin. Harusnya minyak sayur aja supaya nanti warna lapisan putihnya itu tetap putih, tidak ada warna agak kekuningan gitu. Kalau menggunakan margarin itu cenderung nanti adonannya berwarna agak kekuningan. Jadi aku sarankan gunakan minyak sayur aja. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian dengan sama berat. Kemudian yang satu akan aku berikan pewarna merah tua seperti ini, yang satu dibiarkan berwarna original. Siapkan loyang berukuran 7x22 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper, atau kalau tidak ada kertas baking paper bisa dioles dengan margarin lalu tabur tepung tipis-tipis. Masukkan untuk adonan yang berwarna merah, kemudian hentak-hentakkan. Lalu di sini kukus ya. Untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Kukus lapisan merah selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Kemudian untuk tutup pancinya berikan alas serbet. Jangan dibuka tutup supaya tidak bergelombang di bagian atasnya dan juga bisa matang sempurna nantinya. Untuk penggunaan apinya juga jangan terlalu besar. Oke, setelah 10 menit seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk yang lapisan putih semuanya aja.
Kemudian di sini terakhir akan aku kukus selama 20 menit ya. Nah, setelah 20 menit kemudian angkat, lalu akan aku tunggu dingin. Nah, kalian bisa lihat ya, bagian permukaannya halus, tidak ada yang bergelombang. Itu dari penggunaan apinya. Jadi untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Kalau nanti apinya terlalu besar, itu cenderung hasilnya itu akan bergelombang dan tidak rapi untuk bolunya. Nah, setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Oke, dan ini hasilnya ya, sangat mulus banget untuk bolunya dan juga lembut. Secara dilihat mata aja sudah terlihat ya kalau bolu ini lembut. Nah, selanjutnya aku akan potong-potong. Nah, untuk memotongnya ini silahkan aja sesuaikan dengan selera, bisa dengan ukuran 1 cm maupun setengah cm. Pastikan untuk pisaunya yang tajam supaya tidak bergerindil nanti hasilnya. Jadi memotongnya itu bisa halus gitu hasilnya. Nah, seperti ini ya tampilannya, sangat cantik banget. Ini tadi kesalahannya, sekali lagi gunakan aja minyak sayur, jangan menggunakan margarin cair supaya hasil lapisan yang putihnya itu tidak cenderung agak sedikit kuning. Kalau menggunakan minyak sayur itu warnanya akan putih ya adonannya. Begitu saran dari aku. Oke, setelah ini kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan kertas OPP. Jadi maksud aku plastik OPP ya, yang ada perekatnya supaya lebih terlihat higienis dan juga rapi. Nah, untuk memotongnya ini bisa menjadi 10 potongan ataupun 12 potongan. Untuk yang 12 bisa dijual antara 1.500 sampai 2.000 rupiah. Nah, itu juga nanti tentukan aja ya untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Harga 1.500 sampai 2.000 rupiah itu hanya gambaran aja dari modal yang aku keluarkan saat membuat bolu ini. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik OPP, lalu berikan stiker supaya lebih manis. Ini aku berikan contoh ya. Sangat lembut banget hasilnya, rasanya juga enak, pas banget. Ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box saat bulan Agustus dengan motif merah putih seperti ini. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat bolu kukus merah putih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an ya. Ini dari bahan singkong yang diolah menjadi sedemikian rupa sehingga bisa menjadi isian snack box yang sangat menarik. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 150 gram singkong. Ini sudah aku kupas kulit, aku cuci dan kemudian diparut. Setelah diparut seperti ini akan aku buang saripatinya ya. Jadi yang aku gunakan hanya ampasnya aja. Di sini aku memerasnya dengan menggunakan kain. Kemudian peras hingga saripati singkongnya itu keluar. Nah, untuk saripatinya dibuang, yang digunakan hanya ampasnya aja. Oke, setelah dibuang untuk saripatinya, kemudian di sini akan aku uraikan untuk singkongnya yang sudah diperas supaya tidak menggumpal ya. Jadi kalau diuraikan seperti ini
seperti singkongnya itu agak sedikit kering ya, karena sudah tidak ada saripati singkong. Oke, setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku akan siapkan 2 butir telur. Ini aku menggunakan yang suhu ruangan ya, jangan yang dari kulkas. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok ovalet, setengah sendok teh ya, atau SP atau TBM juga boleh. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, lalu akan aku mixer dengan akan aku tambahkan gula pasir. Nah, untuk penggunaan gula pasirnya ini aku menggunakan 110 gram. Kalau sekiranya kepanisan boleh dikurangi ya, jadi sesuaikan aja dengan takaran. Kalau di aku 110 gram itu sudah pas ya. Nah, kemudian mixer hingga menjadi putih pucat seperti ini dan kental. Lalu setelah itu masukkan 20 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Juga setengah sendok teh baking powder. Lalu mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 gram singkong tadi secara bertahap ya untuk memasukkannya. Kemudian mixer lagi hingga tercampur rata. Bertahapnya itu kurang lebih 3 kali memasukkannya ya, supaya bisa tercampur dan tidak bergumpal-gumpal tentunya. Oke, setelah semuanya tercampur seperti ini, kemudian akan aku masukkan 30 ml santan. Aku menggunakan santan instan ya. Jadi santannya itu santan yang kental. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian terakhir akan aku masukkan 20 gram margarin cair yang sudah suhu ruangan, lalu aduk balik dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata semuanya. Kemudian di sini ambil kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Ini akan aku biarkan aja berwarna putih. Kemudian untuk sisanya ini akan aku tambahkan dengan 1,5 sendok makan bubuk coklat. Lalu aduk dan tercampur rata. Dan supaya takarannya itu beratnya sama, akan aku bagi 2 sama beratnya, supaya nanti lapisan atas dan bawahnya itu sama ya, tidak ada yang lebih besar maupun lebih kecil. Nah, ini sudah terbagi 3 seperti ini. Kemudian aku akan siapkan untuk loyangnya. Jadi aku menggunakan loyang berukuran 7x21 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Kemudian masukkan terlebih dahulu untuk adonan yang coklat, lapisan pertama ya ini, lalu ratakan. Nah, pengukus di sini pastikan sudah airnya mendidih ya. Lalu setelah diratakan, hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Selanjutnya kukus selama 7 menit aja dengan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 7 menit masukkan untuk adonan yang berwarna putih, ratakan. Lalu setelah itu kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, kemudian masukkan untuk yang terakhir lapisan coklat, kemudian kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian angkat ya, itu tadi kejatuhan dengan spatula, jadinya agak sedikit cekung. Oke, nah ini setelah dingin baru dikeluarkan dari loyangnya dan hasilnya seperti ini. Baru setelah itu dipotong-potong sesuai selera. Nah, jika ingin ukuran potongannya itu tebal, membaginya menjadi 12 potong, tapi jika ketebalannya itu sedang bisa menjadi 14 potong. Nah, di sini aku akan
bagi menjadi 14 potong. Jadi nanti sesuaikan aja ya dengan selera kalian masing-masing. Untuk yang menjadi 14 potong itu bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 rupiah. Nah nanti sesuaikan aja yang menjadi 12 potong itu bisa dihargain antara 3.000 sampai 3,5 ya. Nah setelah dipotong-potong semua, kemudian nanti akan aku bungkus dengan menggunakan plastik. Pastikan saat memotong bolu singkongnya ini sudah benar-benar dingin supaya tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah dingin itu dipotongnya mudah sehingga rapi ya, tidak ada yang bergerindil atau istilahnya beradul ya kalau Jawa. Oke, dan sekarang aku akan bungkus dengan menggunakan plastik seperti ini supaya terkesan lebih cantik aja. Nah ini ya yang jadi 14 potong, ketebalannya seperti ini kurang lebih ya 1 cm ya. Kalau yang menjadi 12 itu kurang lebih ukuran ketebalannya itu 1,5 cm. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera atau sesuaikan dengan keinginan customernya. Oke, ini aku tambahkan dengan stiker ya supaya lebih cantik, dan seperti ini untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm ya. Dan ini sudah menjadi 14 potongan. Oke, untuk membungkus plastiknya juga pastikan kalau kuenya itu sudah dingin supaya tidak cepat basi atau tidak cepat tumbuh jamur ya. Ini di suhu ruangan bisa bertahan 3-4 hari. Jadi ini cocok banget untuk ide jualan sebagai isian snack box yang sangat ekonomis tapi hasilnya cantik, rasanya juga enak. Ini aku akan mencoba satu ya. Dan seperti ini teksturnya sangat lembut, rasanya enak, ada kombinasi singkong dan juga coklat. Kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Ide jualan sebagai isian snack box dari singkong mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep yang unik ya. Namanya bolu tim. Ini bisa banget sebagai ide jualan. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 4 butir kuning telur ya. Aku menggunakan telur yang suhu ruang. Jadi di sini akan aku campur jadi satu ya dengan susu cair sebanyak 50 ml. Ini bisa dari susu UHT maupun dari susu bubuk yang diseduh. Nah, lalu tambahkan juga di sini dengan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian tambahkan juga 80 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Lalu setelah itu sejumput garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian sisihkan. Lalu di sini aku akan siapkan bahan yang lain. Jadi siapkan 4 butir putih telur. Lalu tambahkan 70 gram gula pasir. 2 sendok makan air lemon, ini juga bisa diganti dengan air jeruk nipis ya. Lalu juga sejumput vanili atau 1/4 sendok teh. Akan aku mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak. Kurang lebih waktunya 7 menitan. Jika sudah putih kental seperti ini, kemudian akan aku campur ya dengan adonan tepung tadi. Adonan kuning telur maksud aku. Jadi pertama ambil adonan putih telur, masukkan ke dalam adonan kuning telur, lalu aduk hingga tercampur. Baru setelah itu semuanya akan aku masukkan ke dalam adonan putih telur.
Oke, masukkan untuk adonan kuning telur ke dalam adonan putih telur semuanya, lalu aduk balik hingga tercampur rata. Nah, karena prosesnya akan kita oven ya, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Di sini untuk mengaduknya jangan menggunakan mixer ya, tapi menggunakan spatula aja. Jadi mengaduknya jangan over juga, jadi secukupnya. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku bagi menjadi 2 yang sama berat ya. Kemudian nanti yang satu akan aku biarkan original, lalu yang satunya akan aku berikan tambahan coklat bubuk. Untuk coklat bubuk ini aku menggunakan kurang lebih 20 gram atau setara 2 sendok makan munjung. Nah, aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu aku akan siapkan loyang. Nah, di sini aku menggunakan loyang berukuran 16 x 16 cm yang sudah aku alasi dengan kertas baking paper. Lalu masukkan semuanya ya ke dalamnya. Nah, buat kalian yang tidak punya kertas panggang, boleh loyangnya dilapisi dengan margarin tipis-tipis. Nah, kalau sudah, kemudian tuang juga untuk adonan putih di atas daripada adonan coklat. Lalu hentak-hentakkan. Setelah itu taburi di atasnya dengan choco chip. Nah, untuk choco chipnya ini opsional aja ya. Nah, di sini karena prosesnya akan aku tim, jadi aku siapkan loyang yang aku isi dengan air panas ya. Aku menggunakan loyang yang berukuran 20 x 20 cm. Kemudian letakkan di atasnya seperti ini. Kalau sudah, lalu di permukaannya aku taburi dengan choco chip. Nah, ini sebenarnya prosesnya namanya au bain marie ya kalau nggak salah. Ya, istilahnya di tim gitulah. Di oven tapi prosesnya di tim. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku oven. Nah, sekali lagi untuk airnya yang untuk alas itu harus air panas ya, jangan air dingin. Oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Dan setelah matang, kemudian angkat lalu dinginkan. Nah, tadi saat mendinginkan itu tidak kerikot, jadi ini sudah dingin ya. Kalau sudah dingin itu agak menciut untuk bolu timnya. Ini hasilnya sangat lembut banget ya. Jadi kalau disentuh itu agak sedikit lembab dan juga basah, tapi bukan basah basah yang jelmek gitu enggak ya, tapi hanya terkesan gitu. Kalian wajib untuk mencoba deh supaya tidak penasaran, karena ini bolu yang aku bikin ini, bolu tim ini ya sangat disukai keluarga aku karena kelembutannya, dan kalau dimakan itu rasanya ditelan itu gampang banget. Kalian wajib mencoba supaya tidak penasaran. Jadi ini pas buat minum teh maupun kopi, dan juga bisa untuk ide jualan. Nah, kalau mau sebagai ide jualan itu bisa juga kalian jual dengan potongan ataupun utuh. Nah, untuk potongan ini kurang lebih bisa kalian jual kisaran harga di 3.000 sampai 4.000 rupiah ya, karena memang ini super lembut dan juga enak. Kalau mau dijual utuh ya silakan aja, nanti dihitung dari modal awal yang kalian keluarkan untuk menghitung harga jualnya. Nah, untuk daya tahannya sendiri di suhu ruangan ini maksimal bisa bertahan 3 hari saja. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku sarankan letakkan di dalam mika seperti ini ya, karena teksturnya yang sangat lembut, jadi rawan banget kalau terguncang-guncang itu rawan hancur. Jadi aku sarankan menggunakan mika. Nah, ini ya untuk tampilannya sebagai ide jualan jika dijual potongan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.